Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Sugiyarti dari Prodi Biologi semester 5 Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Elsie MSI. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu bakteri fotosintetik, yaitu Chlorobium atau bakteri sulfur hijau. Namun, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bakteri fotosintetik. Bakteri fotosintetik adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya matahari untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat. Akan tetapi, berlawanan dengan fotosintesis pada tumbuhan, sumber elektron pada bakteri bukan air. Kemudian Chlorobiaceae atau bakteri belerang hijau adalah famili dari bakteri fototrof. Tidak ada famili bakteri lainnya yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan mereka, dan mereka diletakkan tersendiri pada filum mereka sendiri, yaitu chlorobi. Filumnya paling dekat dengan Bacteroidetes. Chlorobiaceae umumnya tidak dapat bergerak dan berbentuk kokus, basil, dan spiral. Bakteri belerang hijau berukuran kurang lebih 5 mikron. Nah, Chlorobium termasuk ke dalam jenis bakteri fotoautotrof. Nah, bakteri fotoautotrof itu merupakan bakteri yang membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari atau melalui proses fotosintesis. Bakteri fotoautotrof memiliki pigmen-pigmen fotosintetik, antara lain pigmen hijau yang disebut bakterioklorofil, pigmen ungu, pigmen kuning, dan pigmen merah yang disebut dengan bakteriofurfurin. Bakteri klorofil bergabung di dalam membran mesosom. Dengan peralatan ini, bakteri dapat menjalankan fotosistem 1 tetapi tidak pada fotosistem 2, atau yang menerangkan ketidakmampuannya menggunakan H2O sebagai sumber elektron. Nah, bakterioklorofil ini memberikan warna pada bakteri dan berfungsi sebagai pengganti klorofil A yang merupakan pigmen fotosintetik utama. Bakteri sulfur hijau menguraikan H2S sebagai pengganti air sebagai sumber elektron. Dengan demikian, Chlorobium tidak menghasilkan O2. Nah, hidrogen sulfida atau H2S digunakan untuk menyediakan elektron yang diperlukan untuk mensintesis NADPH dan ATP. Bakteri sulfur hijau memecah atau menguraikan senyawa H2S menjadi atom hidrogen dan sulfur. Selanjutnya, pada reaksi gelap, atom-atom hidrogen tersebut digunakan untuk mereduksi CO2, dan pada akhirnya CO2 ini digunakan untuk membentuk gula atau karbohidrat. Proses ini tidak melepaskan atau menghasilkan oksigen, namun menghasilkan sulfur yang sering disimpan sebagai granula di dalam sel. Persamaan reaksinya bisa kita lihat di bawah ini ya teman-teman. Mari kita lihat dan kita simak. Nah, di sini ada salah satu klasifikasi ilmiah dari bakteri sulfur hijau Chlorobium celatratiforme adalah sebagai berikut. Nah, kebanyakan bakteri fotosintetik itu anaerob obligate. Mereka tidak tahan terhadap oksigen bebas, jadi terbatas pada habitat seperti permukaan sedimen di dasar kolam dan kuala yang dangkal. Di tempat-tempat seperti itu, mereka memanfaatkan energi cahaya apapun yang melalui ganggang hijau dan tumbuhan air yang tumbuh dalam air di atasnya. Spektrum absorpsi pada bakteri klorofil sebagian besar terletak di daerah spektrum inframerah, sehingga mereka dapat menangkap energi yang tidak tertangkap oleh alga di atas mereka. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.